600 orang. 600 orang guys, keluar semua. PPN budalkeun. Iqbal kudu tanggung jawabnya Kang. Ya, harus lah. Harus tanggung jawab itu segala macam bentuk kerusakan dan kerugiannya. Tinggal dilihat saja berapa kerugiannya dari demo kemarin nih. Mau nggak ditanggung jawab itu? Jangan cuma bisa demo aja. Kalau udah pada pergi pabrik, bisa apa itu sih Iqbal itu? Mending kalau dari Jawa Barat pindahnya ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur. Kalau sampai pindahnya ke luar negeri, nah, masalah kadang-kadang yang di PHK bisa apa dia? Coba diem. Gaji 4 juta, 5 juta masih pada ngutur. Aneh ini orang-orang ini. Nah, kalau sudah kejadian di PHK massal, kemana partai buruh yang mengompor-ngompori para buruh untuk berdemo minta naik gaji? Peduli nggak partai buruh kepada kalian yang sudah di PHK karena berdemo? Kalian hanya dimanfaatkan oleh partai buruh untuk berdemo, untuk minta naik gaji, tapi ujung-ujungnya kalian di PHK, mereka diam. Bahkan ketuanya tidak peduli. Ketuanya sedang makan-makan enak, sementara kalian dipecat. Gelombang PHK mulai terjadi di awal tahun 2026. Banyak karyawan yang mulai di PHK dari tempat mereka bekerja. PHK sepihak, tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Merdeka! Kami kena PHK siapa? Tolong kami dibantu khususnya karyawan PT Darmik. Terima kasih. Oke, siap. Bukan hanya PT Darmek yang melakukan PHK kepada karyawannya. Beredar kabar PT TMNN pun melakukan PHK kepada sebagian karyawan-karyawannya. 600 orang. 600 orang guys, keluar semua. PPN budalkeun. Kali ini gue nggak mau banyak bicara atau banyak ngomong. Gue cuman mau bilang mana Said Iqbal yang menyatakan dirinya sebagai presiden buruh. Mana sosok Suparno yang menyatakan dirinya akan melumpuhkan Jawa Barat. Mana mereka berdua yang selama ini menentang kebijakan seorang KDM. Kelihatan nggak saat kalian itu dipecat di PHK? Mana orang-orang yang selama ini mengatakan dirinya itu sebagai orang-orang yang membela hak buruh? Jangan ketika terjadi PHK malah teriak-teriak kepada KDM. Selalu KDM. Giliran susah KDM. Minta pertolongan KDM. Tapi dari kemarin sudah dikasih peringatan, jangan kebanyakan demo. Nanti pihak perusahaan merasa keberatan, karyawan malah pada dipecat. Akhirnya kejadian. Ya sekarang minta tolong sama Said Iqbal sama Suparno. Woi Parno, nongol lu Parno, tolongin tuh buru-buru yang pada di PHK. Jangan cuman omong doang lu. Bantuin tuh. Kang Suparno, Bang Said Iqbal, bukannya iuran itu buat modal solidaritas pekerja? Mana tuh solidaritas di serikat buruh untuk para pekerja yang kena PHK? Bukan malah tenggelam. Waktu buruh bekerja, iuran kan ditarik. Nah, pada saat buruh dipecat, kenapa serikat ikut menghilang? Kan aneh tuh. Harusnya tunjukkan mana solidaritas dari hasil iuran itu. Kacau ini mah. Adanya berita buruh loba nu di PHK, orang teh sok bingungnya ya teh kudu ngilu sedih atau orang teh atoh da bingung atunya. Tapi ya nu jelas mah ieu keur pelajaran we keur kabeh babaturannya nya para buruh kabeh ya nu masih keneh gawe ayeuna mah tah buktina ieu loba buruh anu di PHK, loba buruh nu dipecat. Mana si Suparno, si Said Iqbal, tanggung jawabna mana? Eueuh datang nepi ka ayeuna teu nolol-nolol acan bobora milu mantuan. Jadi nu jelas mah maranehna mah ngamanfaatkeun hungkul urang-urang selaku buruh anu arah percaya ka maranehna keur kauntungan maranehna eta mah nya
Nu jelas si Said Iqbal eta puguh nyen partai buruh, ngaku-ngaku presiden buruh, teuing presiden buruh mana aing ge teu nyaho nya. Si Suparno eta mah geus jelas jelema nu nyeri hate anu hayang boga jabatan tapi teu dibere ku Kang Deddy Mulyadi. Eta mah geus jelas jelema lalieur hungkul ngaprovokasi warga Jawa Barat ngarah Dararemo, ngarah manehna teh siga nu heueuh boga masa loba. Tapi geus kajadian ieu loba nu di PHK mana eueuh tanggung jawabna. Jadi keur para buruh nu masih kene gawe ayeuna sok gawe sing baraleg meungeus tong pipiluan ka jelema-jelema nu kararitu patutnya tong pipiluan ngilu demo nanaonan. Da perusahaan ge pasti bakal ngagaji buruhna sesuai. Kahiji sesuai jeung UMK. Nu kadua lamun prestasi buruhna alus geus pasti eta bakal menang bonus atau gajihna ditaekeun. Karena sanya urang di tiap perusahaan teh geus aya nilai keur karyawanna nu disebut grade nya. Erek jabatanna masih dihandap kene lamun grade-na geus naik mah gajina geus pasti milu naik. Jadi tong hariwang da geus jelas di perusahaan gaya aturanana. Entong ngadenge jelema-jelema pangacau, jelema-jelema nu mangaruhan teu baraleg. Yok ayeuna mah sumangat weh gawe. Mang Iwan, Ya, yang saya khawatirkan akhirnya terjadi. emang apa yang Mamang khawatirkan? Ntar saya ngopi dulu. Sok-sok mangga. Ini kan di beberapa video sebelumnya sudah saya prediksi. Kejadian pisan sekarang. Emangnya apa yang Mamang prediksi? Ntar saya kopi dulu. Sok. Nah, apa yang Mamang prediksi? Sekali lagi. Nah, sok atuh ah. Mulai. Apaan yang Mamang prediksi? Mang Iwan lihat aja nih video yang ini ya. 600 orang guys, keluar semua. PPN budalkeun. Kasihan Mang. Ya kan? Malah ada satu video lagi yang sedikit bikin gemes gitu ya. Pengen nyabut jenggotnya. Nih, ini nih. Akan sepihak, tolong bantu kami. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Merdeka! Kami kena PHK siapa? Tolong kami dibantu sesuai keadilan federatif. Terima kasih. Tuh, Aduh. gimana? Ya kita tinggal bisa kasihan doang Mang. Padahal mah kita beberekan hampir tiap hari kasih tahu. Ini akibat terlalu banyak menuntut, terlalu banyak demo, apalagi di wilayah Jawa Barat. Akhirnya perusahaan juga gerah. Iya benar. Apalagi tadi si Bewok Uban nyebutnya kan kami akan melakukan mogok. Akhirnya perusahaan mengabulkan permohonan mereka. Silahkan kalian mogok untuk selamanya. Kasihan kan? Saya jadi bingung, pengen sedih apa pengen ketawa. Iya Mang, saya juga bingung. Terus itu si Suparno sama Said Iqbal gimana? Nggak ngurusin itu serikat atau partai buruh? Kan saya sudah bilang berkali-kali sama Mang Iwan. Kan dia mah serikat buruh, dia mah partai buruh. Nah kalau udah dipecat, udah di PHK, namanya udah bukan buruh lagi, tapi mantan buruh. Yang nggak bakal dibantuin atuh. Dan mereka mah bukan serikat mantan buruh atau partai mantan buruh. Nah gitu. Ya kalau menurut Mamang ini kenapa sih bisa terjadi kayak begini nih Mang? Ya kalau menurut saya ini salah satu dampak ya dari seringnya demo ingin kenaikan gaji yang dilakukan oleh buruh terutama di Jawa Barat. Masalahnya demonya udah bukan kelihatan demo, ini mah udah provokasi. Iya benar. Masa demo bukannya memaparkan keinginannya malah mau nutup gerbang tol, mau bikin lumpuh Jawa Barat. Apaan kayak begitu? Iya tapi pengen dibantu tapi ngancam-ngancam. Dia mah jadi kayak punya dua planning, Mang Iwan. Dua planning gimana Mang? Ya planning A, ya syukur-syukur kalau keinginan mereka untuk menaikkan gaji buruh dituruti. Tapi planning B-nya, seandainya pun tidak dituruti, minimal mereka udah bisa bikin rusuh Jawa Barat. Jadi tujuan B-nya adalah menurunkan kredibilitas atau menjatuhkan kredibilitas Bapak Aing, KDM di Jawa Barat. Ya indikasinya sih ke situ. Itu sebenarnya mereka menuntut itu sebenarnya paham nggak sih resikonya nanti kayak gimana apa? Iya harusnya sebelum mereka melakukan tuntutan mereka harus paham dulu kenapa tenaga kerja buruh di Indonesia itu murah. Nah bener, kenapa itu kalau menurut Mamang? Nah ini pembahasan yang serius ini, kita harus pasang wajah serius lagi. Wajah serius? Gimana wajah serius? Ini waduh itu serius apa yang model? serius Bang Iwan.
pakai yang modal. Kalau itu mah wajah yang modal tuh. Ya, jadi kenapa upah buruh di Indonesia itu murah? Karena nilai tawarnya murah, tidak punya nilai tawar buruh di Indonesia itu. Oh, pemburu bisa ditawar. Udah kayak harga cabai aja, Bang, bisa ditawar. Ya itu kan yang dilakukan si Bewok Uban sama Susuporno itu. Menawar, mereka sedang melakukan tawar-menawar sama perusahaan.